Kejujuran sangat dibutuhkan dalam keberhasilan segala hal. Tentunya ada usaha, doa, dan nasib baik. Maka dari itu, kita harus yakin bahwa kejujuran adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas yang kita jalani. Sebagaimana sifat mulia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabarnya hari ini, anak soleh dan soleha, ayah bunda di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin, Allahumma amin. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat kejujurannya dalam segala perkataan dan perbuatannya, sehingga Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah memiliki sifat jujur. Maka dari itu Nabi Muhammad menyuruh kita untuk bersikap jujur kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua, dan kepada semua orang. Nah, kalau begitu jujur itu apa ya? Jujur adalah berkata dan bertindak dengan apa adanya, tanpa kita kurangi atau kita tambahkan. Jadi, jujur itu berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Berdasarkan tempatnya, jujur itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, jujur di dalam hati. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Pertama, jujur di dalam hati. Maksudnya bagaimana jujur dalam hati itu? Maksudnya, jujur dalam hati adalah melaksanakan perilaku yang baik, dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau dipuji orang, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana? Adakah yang bisa memberikan contohnya seperti apa? Bagus sekali. Contohnya, Rafa melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu mendengar suara azan, dia langsung mengambil wudhu. Dan sholatnya itu dilaksanakan tepat waktu. Meskipun di rumahnya tidak dilihat oleh orang tuanya, tidak dilihat oleh temannya, tapi dia melaksanakan sholatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan jujur di dalam hati. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Maksudnya adalah jujur ketika menyampaikan informasi atau menyampaikan berita
sesuai dengan kenyataan, tidak menambahkan atau mengurangi informasi. Jadi benar-benar disampaikan sesuai dengan kenyataan. Contohnya apa? Contohnya, Rafa bercerita sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita melakukan kebaikan dengan sesuai kenyataan. Contohnya seperti apa? Contohnya Siva mengerjakan ujian dikerjakan sesuai kemampuannya. Tapi itu pun harus sudah belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi dikerjakanlah ujian sebisanya. Kita sudah berperilaku jujur. Kalau begitu, apa sih yang kita dapatkan dari berperilaku jujur itu? Pinter. Nah, ini ada beberapa manfaat kita berperilaku jujur. Yang pertama, dengan berperilaku jujur, kehidupan kita akan tenang, kemudian akan tentram dan bahagia. Katanya ingin bahagia, berarti jujur adalah kuncinya. Yang kedua, dengan berperilaku jujur, kita akan membawakan kebaikan untuk diri kita sendiri dan orang lain. 3. Dengan berperilaku jujur, maka akan terbentuk sikap tanggung jawab. Yang keempat, dengan berperilaku jujur, maka kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disayangi orang tua, banyak temannya, dan jujur ini membawa kita dalam kebaikan. Bagaimana sikapmu setelah mengetahui bahwa kejujuran itu adalah sumber dari segala kebaikan? Masya Allah, luar biasa. Untuk memotivasi kalian agar berkata jujur dan berperilaku jujur, maka Bud nanti ajak kalian untuk bernyanyi. Ada di buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti halaman 2 untuk kelas 2. Judulnya adalah Aku Anak Jujur, nada lagunya Pelangi Pelangi. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Wahid, Isnen, salam. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oleh karena itu, kita harus memegang teguh prinsip kejujuran. Perkataan yang baik dan perbuatan yang baik akan sangat indah jika dilakukan dengan kejujuran. Karena kejujuran memberikan banyak manfaat untuk kita. Dengan kejujuran akan membawakan kita ke dalam kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Sekian pembelajaran hari ini, kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.